Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi tentang anabolisme. Seperti sudah dibahas minggu lalu ya, anabolisme ini merupakan bagian dari metabolisme. Metabolisme adalah segala reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Untuk melakukan reaksi kimia tersebut dibutuhkan enzim. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme contohnya adalah fotosintesis, sementara katabolisme contohnya adalah respirasi. Sekarang kita masuk ke proses yang pertama, yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Proses penyusunan senyawa kompleks ini memerlukan energi. Contoh peristiwanya adalah fotosintesis. Kita lihat pengertian dari fotosintesis ya. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan atau senyawa organik dari senyawa anorganik pada tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya. Untuk peristiwa fotosintesis ini umumnya berlangsung pada bagian daun. Berlangsung pada bagian daun ya. Proses dari fotosintesis tadi memerlukan energi. Energi ini berasal dari cahaya matahari. Selain diperlukan energi, dalam prosesnya akan diperlukan juga karbon dioksida, air. Prosesnya nanti akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, tadi prosesnya kan berlangsung di bagian daun. Sekarang kita lihat dulu ketika daunnya kita iris ya. Kita lihat komposisi dari daunnya. Ini dia struktur atau bagian daun, bagian permukaan atasnya dan bagian permukaan bawahnya ini disebut dengan jaringan epidermis. Kemudian ada bagian di sini jaringan namanya palisade. Palisade ini jaringannya tersusun rapat dan membentuk seperti susunan pagar ya. Kemudian ada lagi bagian di bawah sini ini namanya jaringan spons atau jaringan bunga karang. Sekarang perhatikan, untuk proses fotosintesis ini berlangsung pada bagian kloroplas. Kloroplas dia letaknya di bagian palisade dan di bagian bunga karang. Nah, kloroplas ini dia yang berwarna kehijauan ini ya. Ini ada bintik-bintik kehijauan, di sini adalah kloroplasnya. Jadi proses fotosintesis berlangsung di bagian kloroplas, ini yang berwarna hijau, dapat terjadi di jaringan palisade ataupun terjadi di jaringan bunga karang. Kita uraikan lagi, kita ambil kloroplasnya. Ketika kita ambil kloroplasnya, ada lagi struktur di dalam kloroplasnya. Ada struktur namanya tilakoid dan ada struktur namanya grana. Ada lagi di sini struktur namanya stroma. Jadi untuk tilakoid ini merupakan lempengan ini ya, ini satu lempeng, ini namanya tilakoid. Nah, lempengan-lempengan ini nanti akan bersusun, berjajar. Susunan dari lempengan-lempengan tilakoid ini disebut dengan grana. Ya, jadi ini grana, susunan dari beberapa tilakoid. Sementara stroma adalah cairan yang mengelilingi bagian grana atau cairan yang mengelilingi tilakoid. Fotosintesis dapat juga dinyatakan sebagai suatu proses pengubahan energi cahaya menjadi energi ikatan kimia dan menyimpan energi tersebut dalam bentuk glukosa. Nah, untuk proses tahapan sintesis atau proses tahapan fotosintesis ini berlangsung dalam dua reaksi. Yang pertama reaksi terang, kemudian yang kedua adalah reaksi gelap. Kita masuk lagi tadi ya ke pengertiannya, suatu proses pengubahan energi cahaya menjadi energi ikatan kimia.
dan menyimpan energi tersebut dalam bentuk glukosa. Bisa diperhatikan di sini, ini proses reaksinya. Fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa kompleks. Senyawa kompleksnya adalah C6H12O6 atau yang lebih dikenal dengan glukosa. Nah, senyawa kompleks ini dibentuk dari senyawa sederhana. Senyawa sederhananya adalah karbon dioksida dan air. Proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana memerlukan energi. Energi yang dibutuhkan di sini berasal dari cahaya matahari, dan nantinya produk selain glukosa akan dihasilkan juga oksigen. Atau pengertiannya tadi, fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa organik, ini senyawa organiknya, dari senyawa anorganik. Senyawa anorganiknya adalah karbon dioksida dan air. Prosesnya terjadi melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini nanti berlangsung ketika terjadi peristiwa fotolisis air di sini, memerlukan energi cahaya, dan hasil dari fotolisis airnya nanti adalah oksigen. Sementara untuk reaksi gelap ini prosesnya terjadi nanti pada bagian karbon dioksida, dan hasil akhirnya nanti adalah proses pembentukan glukosanya. Ini ada slide ya. Di sini ada reaksi terang, kemudian ada reaksi gelap. Reaksi terang ini membutuhkan senyawa anorganik yaitu H2O. Prosesnya membutuhkan cahaya matahari. Prosesnya berlangsung di tilakoid atau di grana, dan kemudian ini nanti akan menghasilkan oksigen, menghasilkan ATP, dan menghasilkan NADPH. Untuk oksigen yang dihasilkan dari reaksi terang ini nanti kemudian akan dikirimkan ke lingkungan untuk digunakan oleh makhluk hidup lain dalam proses respirasi, atau dapat juga digunakan oleh si tumbuhan itu sendiri untuk respirasi selnya. Sementara untuk reaksi gelap ini berlangsung di bagian stroma, kemudian prosesnya memerlukan zat anorganik berupa karbon dioksida, hasil akhirnya adalah glukosa. Glukosa ini merupakan sumber makanan yang nanti akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Sekarang kita masuk ke prosesnya ya, bagaimana proses reaksi terangnya dan bagaimana proses reaksi gelapnya. Untuk yang pertama kita bahas reaksi terangnya. Nah, reaksi terang ini tadi berlangsung pada bagian grana atau pada bagian tilakoidnya. Kita lihat ya, ini merupakan struktur dari bagian tilakoidnya. Jadi ini tadi ada lapisan grana, kemudian grana ini merupakan kumpulan dari beberapa lempengan atau kumpulan dari beberapa tilakoid. Kalau kita ambil tilakoidnya satu, kemudian kita uraikan, strukturnya seperti ini. Ya, ini adalah bagian membrannya, membran tilakoid. Perhatikan struktur membrannya ini tetap terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer ya. Ini sudah kita bahas waktu pertemuan pertama. Selain fosfolipid bilayer, ini terdapat juga enzim dan koenzim. Di sini terdapat fotosistem 2 berisi klorofil. Kemudian di sini ada fotosistem 1 juga berisi klorofil. Selanjutnya di sini ada beberapa pembawa elektron atau yang disebut dengan koenzim. Nah, pembawa elektron ini ada, ini pembawa elektron, ini plastoquinon, kemudian ada plastosianin, kemudian ada ferredoxin. Nah, ini adalah sitokrom. Kemudian yang ini merupakan enzim pembentuk NADP atau NADP reduktase. Sementara yang ini merupakan ATP sintase atau mesin pembentuk ATP atau enzim yang akan membentuk ATP. Nah, kita langsung ke reaksi terang ya. Untuk reaksi terang ini terjadi pada bagian kloroplas. Prosesnya terjadi peristiwa fotolisis air atau penguraian air. Untuk proses penguraian air ini nanti dihasilkan dua molekul air nanti akan diuraikan menjadi 4 elektron tambah 4 hidrogen ditambah oksigen. Reaksinya tergantung pada cahaya, makanya di sini disebut reaksi terang karena reaksinya tergantung pada cahaya.
untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADP2 yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Prosesnya yang terjadi pada reaksi terang, ini yang pertama, pigmen fotosintesis menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke sistem transport elektron. Selanjutnya terjadi peristiwa fotolisis air atau molekul air dipecah, ATP dan NADPH terbentuk dan oksigen dilepaskan. Yang ketiga, pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron akan menerima kembali elektron sebagai gantinya. Proses yang pertama adalah fotosistem 2. Di sini ya, ini fotosistem 2 akan menyerap cahaya matahari. Cahaya matahari yang diserap mengandung foton dalam spektrum panjang gelombang yang luas ya. Spektrum ini disebut juga dengan spektrum elektromagnetik. Nah, untuk fotosistem 2 ini spektrum elektromagnetik yang dapat ditangkap adalah spektrum elektromagnetik atau foton dengan panjang gelombang 680. Sementara untuk fotosistem 1 dia akan menangkap panjang gelombang dengan P700. Ya, panjang gelombang yang ditangkap di fotosistem 1 adalah P700. Nah, setelah foton masuk kemudian diserap oleh klorofil di sini, klorofil akan mengeluarkan elektronnya ya. Klorofil akan mengeluarkan 2 elektronnya. Kenapa 2 elektronnya bisa keluar? Karena energi cahaya matahari ini mengandung energi yang sangat tinggi sehingga elektron-elektron yang berada di dalam klorofil ini tercampak. Ya, atau istilahnya tereksitasi. Elektron yang sudah tereksitasi dari klorofil kemudian akan dikirim menuju ke plastoquinon. Ya, menuju ke plastoquinon. Nah, ketika elektron di dalam fotosistem 2 tereksitasi, maka keadaan di fotosistem 2 menjadi tidak stabil karena kehilangan 2 elektronnya. Jadi, untuk menstabilkan kembali elektron yang hilang ini tadi, maka terjadilah peristiwa namanya fotolisis air atau proses penguraian air. Ya, proses penguraian air H2O. H2 ini nanti akan diuraikan menjadi O2, setengah O2 ditambah hidrogen, ya. Ini bisa dilihat peristiwanya ketika foton masuk ya, cahaya ini akan diserap oleh bagian klorofil sehingga karena dia energinya tinggi, maka elektron yang ada di klorofil ini akan tereksitasi atau tercampak ya, akan tereksitasi akibat dari sinar cahaya yang memiliki energi yang sangat tinggi. Ketika elektronnya tercampak, maka keadaan di dalam fotosistem ini menjadi tidak stabil akibat kekurangan 2 elektronnya. Untuk menstabilkan kembali, terjadilah di sini peristiwa fotolisis air. Diuraikan air H2O. H2O akan diuraikan menjadi setengah O2 plus 2H positif plus 2 elektron. Nah, 2 elektron inilah yang akan menggantikan elektron yang tereksitasi tadi akibat dari energi tinggi yang berasal dari energi cahaya matahari. Nah, elektron ini kemudian akan dikirim ke plastoquinon. Kemudian dari plastoquinon akan dikirim ke sitokrom. Nantinya akan dikirim lagi ke plastosianin. Kemudian menuju dibawa ke fotosistem 1. Nah, pada saat berada di plastoquinon ataupun pada saat berada di sitokrom, elektron ini tadi, elektron yang dikirimkan ini tadi akan memompa untuk memasukkan hidrogen ke dalam tilakoid. Jadi ini kita ibaratkan di sini tilakoidnya, ini dalam tilakoid, sementara ini bagian luarnya adalah stroma. Di bagian stroma ini banyak terdapat ion hidrogen ya, ion-ion hidrogen.
Jadi elektron yang dikirimkan dari plastokuinon ini kemudian akan memompa agar hidrogen masuk dari stroma ke dalam tilakoid. Nah, hidrogen ini nanti digunakan untuk mengaktifkan mesin ATP sintase sehingga nanti dihasilkan energi. Ya, yang mana mesin ATP sintasenya? Coba kita perhatikan. Ini ya, ini mesin atau enzim pembentuk ATP. Jadi hidrogen yang sudah dimasukkan tadi dari stroma menuju ke tilakoid ini digunakan untuk menggerakkan atau mereaksikan ADP plus P, peristiwanya namanya fosforilasi, kemudian dihasilkan nanti ATP. Ini tahap selanjutnya ya. Tahap yang kedua, elektron yang terlempar kemudian dibawa oleh koenzim plastokuinon lalu ke sitokrom. Energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma masuk ke tilakoid, lalu hidrogen tersebut akan memberi tenaga pada sintasi ATP dengan memfosforilasi ADP menjadi ATP. Ini tadi prosesnya. Kita lanjut untuk proses berikutnya. Elektron berenergi rendah dari fotosistem 2 dipindahkan ke fotosistem 1 lewat plastosianin. Dalam fotosistem 1, elektron berenergi rendah diberi energi ulang dan dilewatkan melalui ferredoksin menuju NADP, reduktase dan mengubah NADP menjadi NADPH. Jadi tadi prosesnya sudah dihasilkan di sini ATP. Maka elektron tadi akan dibawa menuju ke fotosistem 1 yang membawa adalah plastosianin. Nah, elektron ini energinya sudah rendah, jadi harus di-charge atau diisi ulang di fotosistem 1 ya. Dari fotosistem 1, elektron yang sudah diberi energi ini kemudian akan dibawa menuju ke ferredoksin. Di ferredoksin kemudian di sini nanti ada NADP reduktase atau enzim yang dapat mengubah NADP menjadi NADPH ya. Jadi enzimnya ini NADP ditambah H positif nanti jadi NADPH. Itu proses untuk reaksi terang. Jadi untuk reaksi terang, apa saja yang dihasilkan di reaksi terang? Yang dihasilkan di reaksi terang adalah yang pertama oksigen, kemudian yang kedua ada ATP, selanjutnya ada NADPH. Ini yang dihasilkan dari proses reaksi terang. Oksigen ini akan dikeluarkan ke alam untuk digunakan makhluk hidup lain sebagai proses respirasi sel, bisa juga digunakan tumbuhan untuk respirasi selnya. Sementara ATP dan NADPH2 ini nanti akan dibawa ke stroma untuk digunakan dalam proses reaksi gelap. Ini proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Peristiwa ini melalui tahap non-siklik. Non-siklik ini terdiri dari fotosistem 1 dan fotosistem 2. Sementara untuk organisme yang tingkat rendah, proses fotosintesisnya terjadi melalui tahap siklik saja. Siklik ini hanya terjadi pada fotosistem 1 dan hanya menghasilkan ATP. Hanya menghasilkan ATP. Untuk proses fotosistem 1 atau siklik, elektron bergerak berputar dari fotosistem 1 ke transport elektron dan kembali lagi ke fotosistem 1.
Ya, jadi siklik artinya berputar ya, atau mengulang atau siklus. Ini prosesnya ya, masuk energi cahaya matahari atau fotonnya dengan panjang gelombang P700. Kemudian foton ini nanti akan menyebabkan elektron yang ada di klorofil tereksitasi atau tercampak. Kemudian elektronnya ini diterima oleh aseptor elektron, dibawa ke koenzim ferrodoksin. Kemudian plastokuinon, lanjut ke sitokrom, lanjut ke plastosianin dan dikembalikan lagi nanti elektronnya ke fotosistem 1. Dalam prosesnya ini nanti akan dihasilkan ATP melalui peristiwa fosforilasi, ADP ditambah P dihasilkan nanti ATP. Sekarang kita lihat perbedaan antara siklik dan non-siklik ya. Kita lihat ringkasannya. Yang pertama, untuk non-siklik ini terdiri dari fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terdiri dari fotosistem 1 dan fotosistem 2. Sementara untuk siklik dia hanya terjadi di fotosistem 1. Kemudian untuk jalur non-siklik ini elektron terlepas dari klorofil tidak kembali ke tempat semula. Kemudian terjadi di pusat reaksi P600, terjadi peristiwa fotolisis air atau penguraian air, terjadi aliran elektron dari air ke fotosistem 2 melalui sistem transport menuju fotosistem 1, nantinya akan menghasilkan oksigen, NADPH, dan ATP. Sementara kalau dia untuk jalur siklis, ini terjadi di pusat reaksi P700, kemudian foton dipecah dan diterima oleh klorofil A, nanti akan diedarkan oleh akseptor elektronnya, ferrodoksin, plastokuinon, sitokrom, dan plastosianin. Energi cahaya untuk membawa elektron dari fotosistem 1 menuju sistem transport, kemudian kembali ke fotosistem 1 lagi. Hasilnya, akhirnya hanya menghasilkan ATP. Inilah perbedaan antara jalur siklik dan jalur non-siklis. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.